Bubur pedas. Konon, bubur ini adalah makanan Sultan Sambas, Kalimantan Barat. Bubur ini hanya ada di acara sakral kerajaan. Seiring berjalannya waktu, bubur ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan hingga kini, bubur ini menjadi makanan kesukaan masyarakat di Sambas. Kalimantan Barat memiliki rumah adat yang merupakan rumah radang. Kata radang ini berasal dari bahasa Dayak Kanayan yang berarti rumah betang atau rumah panjang. Rumah radang kadang disebut sebagai rumah terpanjang di Indonesia yang mencapai hampir 200 meter. Rumah adat ini memiliki ciri khas seperti kolong atau pondasi rumah yang tinggi. Hal ini dilakukan guna terhindari dari terkaman binatang buas. Selain itu, atap rumah radang juga mengadopsi nuansa-nuansa Kalimantan terbagi atas beberapa bilik untuk ditinggali beberapa orang suku Dayak. Bentuk rumah radang ternyata memiliki filosofi. Salah satunya adalah bentuk rumah yang dibuat untuk mempercepat hubungan antara keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Bagian hulu rumah yang dibangun searah dengan matahari terbit, sedangkan bagian hilirnya harus arah dengan matahari terbenam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk doa para penghuni rumah adat radang menjadi pekerja keras sejak matahari terbit hingga terbenam. Selain itu, bagi depan rumah radang biasanya terdapat patung yang menyerupai manusia. Nah, patung ini yang terbuat dari kayu ulin juga digunakan sebagai pengantar awan leluhur dan juga dipercaya oleh suku Dayak untuk menangkal bala dan mengusir roh-roh jahat. Senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat dinamakan mandau. Mandau adalah sejenis pedang yang mempunyai keunikan yang terdapat di ukiran dan kekasannya. Hulunya atau gagangnya terbuat dari tanduk rusak yang diukir, sedangkan besi untuk pedangnya dibuat dari besi yang ditambang sendiri. Besi yang ditambang sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu batu nyan yang terkenal keras dan juga tetapi mudah patah, dan juga umat motike yang terkenal lentur, beracun, dan tidak juga berkarat. Tari tradisional Kalimantan Barat adalah robo-robo. Tari robo-robo ini diadakan pada Rabu terakhir bulan Sapar atau Hijrah sebagai simbol keberkahan. Menurut cerita, tari ini adalah peringatan atau nampak tilas kedatangan Pangeran Masurya Negara. Pangeran Masurya Negara berasal dari Kerajaan Matan atau Martapura ke Kerajaan Mempawah atau Pontianak. Tarian robo-robo juga digunakan untuk mengenang hari wafatnya Opu Daeng Manabun. Kalimantan Barat mempunyai beberapa tari tradisional, diantaranya tari monong dan tari kinyuh Uut Danum. Tari monong adalah tari penyembuhan dan memiliki fungsi sebagai penolak atau penyembuh serta penangkal penyakit agar dapat sembuh kembali. Penari ini seperti dukun dengan jampi-jampinya. Tarian ini hadir ketika penari sedang dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan tari kinyah Uut merupakan tarian perang yang menunjukkan kelincahan dan juga kewaspadaan dalam menghadapi musuh. Tameng suku Dayak merupakan salah satu budaya materi yang penting yang diciptakan oleh tangan-tangan kreatif dari penduduk asli Pulau Kalimantan. Ukiran-ukiran indah yang terbentuk dari berbagai macam motif ialah salah satu ciri-ciri dari tameng ini. Wilayah Pulau Kalimantan yang luas dengan diversitas adat istiadat dari suku bangsa Dayak itu sendiri semakin memperkaya khas motif-motif tameng yang dihasilkan. Motif-motif yang spesifik ini tersebut tidak semata-mata bertujuan estetis,
melainkan juga mempresentasikan ide-ide dari para penciptanya. Pengalaman hidup dan berbagai emosi hadir pada tameng dalam motif-motif yang syarat makna simbolis. Motif-motif yang ada pada tameng menyandang simbol identitas, religiusitas, harapan, kejantanan, dan keberanian.